saya akan membahas mengenai pengertian filsafat dan apa-apa saja yang berhubungan dengan filsafat. Kita mulai materi pertama itu mengenai pengertian filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, maupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Yang kedua, metode kritis. Metode kritis itu dikemukakan oleh Plato dan Socrates, adalah filosof yang menggunakan dan mengembangkan metode ini. Metode kritis bersifat analisis istilah dalam pendapat, kemudian disistematiskan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan berbagai pertentangan. Caranya adalah dengan bertanya, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak suatu keyakinan. Dengan begitu, akhirnya akan ditemukan keyakinan dan yang terbaik di antaranya. Keyakinan atau filsafat terbaik inilah yang dikatakan hakikat suatu yang lebih baik. Yang kedua, metode filsafat intuitif. Metode filsafat intuitif adalah metode yang dikembangkan oleh Bergson dan Plotinus, sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasionalisasi manusia, tetapi tidak bersifat anti atau intelektual. Manusia terkadang harus mengambil jarak dan berjauhan dengan logika, serta menyerahkan diri pada kemurnian kenyataan dan keaslian fitrah manusia. Lanjut yang ketiga, metode skolastik. Metode skolastik ini dikembangkan pada abad pertengahan oleh Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1247. Ini merupakan salah satu penganjurnya. Pada masa klasik, Aristoteles juga dikatakan sebagai pengguna metode ini. Oke, selanjutnya metode filsafat matematis. Metode filsafat matematis ini dikemukakan oleh Descartes. Yang beliau itu menyebut metode ini juga dengan metode analitis. Menurut Descartes, ada keteraturan dan ketersusunan alami dalam kenyataan yang berhubungan dengan pengertian manusia. Ketersusunan alam ini dapat diungkapkan sebagai cara menemukan via inventionis. Selanjutnya, metode empiris atau eksperimental yang dikemukakan oleh Descartes, terutama dalam menekankan data kesadaran dan pengalaman individual yang tidak dapat diragukan lagi. Bagi mereka, pengalaman atau empiria adalah sumber mengetahui yang lebih percaya ketimbang rasio. Yang terakhir adalah metode transendental. Pengertian transendental, metode ini sering juga disebut dengan metode neoskolastik yang dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Pemikiran Kant merupakan titik tolak periode baru bagi filsafat barat yang mendamaikan dua aliran yang berseberangan, rasional dan empirisme. Nah, tadi ada beberapa metode-metode yang sudah saya sebutkan, kurang lebih ada 6. Setelah membahas tentang metode, sepertinya kurang lengkap kalau kita nggak bahas objek filsafat.
Baik, langsung aja kita mulai. Ada beberapa objek-objek filsafat. Objek filsafat meliputi dua hal, yakni objek material dan objek formal. Objek material dari filsafat adalah suatu kajian, penelaahan, atau pembentukan pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Objek materi filsafat ini mencakup segala hal, baik hal yang konkret maupun yang tidak konkret.